Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati dan memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars PPK. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran kita pagi hari ini. Kita masih belajar tentang pelajaran yang kita pelajari hari Jumat kemarin. Saya mengulangnya lagi. Itulah kita belajar hari ini tentang wawancara. Kita belajar tentang wawancara. Tentu anak-anak kalian masih ingatkan apa itu wawancara? Apakah ada yang bisa menjelaskan arti wawancara? Coba Kezia. Ya, coba Jason. Oke anak-anak, kita mau memperhatikan secara singkat saja. Karena kita sudah mempelajarinya di hari Jumat yang lalu, maka saya hanya mengulangnya lagi sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di pembelajaran keempat. Karena di pembelajaran keempat tidak ada penjelasan di sana, yang ada adalah kalian disuruh mengerjakan semua yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan wawancara. Nah anak-anak, wawancara itu adalah proses dialog atau percakapan antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Itu adalah pengertian dari wawancara. Jadi wawancara itu adalah dialog atau percakapan antara dua orang. Yang satunya adalah orang yang mencari informasi dan orang kedua adalah orang yang dapat memberikan informasi. Nah, orang yang biasanya melakukan wawancara itu disebut sebagai pewawancara. Sementara orang yang dapat diwawancarai itu disebut sebagai narasumber. Narasumber. Nah, anak-anak, dalam melakukan wawancara, kita perlu memperhatikan hal-hal penting yang harus kita lakukan dalam wawancara. Salah satunya itu adalah ketika kita mewawancara orang, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan benar. Bahasa yang benar dan jelas atau bahasa yang baik dan sopan. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, atau kita juga bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing bagi orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mewawancara orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, misalnya dia hanya bisa bahasa daerah, kita bisa pakai bahasa daerah. Tapi misalnya dia adalah orang asing, maka kita bisa menggunakan bahasa asing. Contohnya menggunakan bahasa Inggris. Nah anak-anak, kalian masih ingat apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan wawancara? Ada yang bisa menyebutkan hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan? Coba Ray. Moses? Iya. Nah, kita akan memperhatikan secara singkat hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama, harus menentukan topik atau tema terlebih dahulu. Jadi kita harus punya topik atau tema. Apa yang mau kita wawancarai, topiknya harus sudah kita persiapkan. Yang kedua adalah harus sudah tentukan atau persiapkan narasumbernya atau orang yang mau diwawancara. Harus sudah tahu, bukan waktunya baru cari. Lalu harus membuat atau mempersiapkan pertanyaan sebelum, bukan sudah ketemu narasumber baru buat pertanyaan. Kita harus sudah persiapkan sebelumnya.
Lalu berikutnya adalah berlatih mengucapkan pertanyaan itu. Jadi sebelum datang kepada narasumber, kita berlatih dulu di rumah. Misalnya lihat berdiri di depan cermin, kita mengucapkan pertanyaan itu dengan suara intonasi yang baik dan benar. Lalu dalam wawancara kita harus bersikap baik dan sopan supaya narasumber itu bisa merasa nyaman. Jadi harus sikap kita itu menunjukkan kebaikan, ada sopan santun. Lalu kita harus menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang baik dan sopan. Tidak boleh kasar, tapi harus sopan dan baik bahasanya. Dalam wawancara harus tunjukkan mimik wajah yang suka, mimik wajah yang baik, sehingga narasumber itu tidak tersinggung, tapi dia merasa enak, merasa nyaman untuk memberikan jawaban. Lalu yang terakhir adalah setelah wawancara harus merangkum isi wawancara itu. Nah, oleh sebab itu perlu mempersiapkan alat tulis maupun alat perekam, sehingga ketika wawancara berlangsung kita mencatat ataupun merekam jawaban dari narasumber. Nah, itu penjelasan pengulangan secara singkat dari saya. Tugas untuk kalian kerjakan itu khususnya di pembelajaran yang keempat. Silahkan kalian kerjakan, ayo kerjakan halaman 25 dan ayo lakukan halaman 26. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.